Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait short story yang berjudul The Welcome Friends karangan Ray Bradbury. Short story ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1950. Dan juga cerita ini menjelaskan terkait sebuah cerita atau kisah futuristik. Artinya cerita yang menjelaskan atau cerita yang terarah ke masa depan. Dan cerita ini juga mengambil puisi dari karangan Sarah Teasdale yang judulnya memang sama. Tetapi untuk karangan Teasdale sendiri di sini dari puisi yang saya baca menjelaskan bahwasanya sebuah dunia pasca apokaliptik ya. Artinya pasca apokaliptik adalah pasca kiamat atau pasca kehancuran ya. Nah, indah di mana alam terus damai dan juga itu terus disebutkan mereka belajar untuk acuh tak acuh setelah kejadian kepunahan manusia pada saat itu. Puisi ini diceritakan dalam lembut, bait berirama. Seperti contoh puisi Robin memakai berbulu api dan mesiul. Dan juga kata-kata lain adalah seperti lembut, berkilau dan bernyanyi, lebih menekankan arti kelahiran kembali dan kedamaian dalam puisi itu. Nah, di sini kita tidak membahas puisi, tapi kita membahas short story. Jadi antara short story-nya Ray Bradbury dan puisinya Teasdale, walaupun memang judulnya sama, tapi di sini kontras sih. Artinya ada perbedaan. Di sini juga terlihat dari tahun pun juga berbeda. Kalau puisinya Teasdale itu diterbitkan tahun 1920, sedangkan ceritanya Ray Bradbury ini diterbitkan 5 tahun setelah kehancuran atom Hiroshima di akhir Perang Dunia Kedua. Dan juga kata-kata dalam puisi ini juga menggunakan majas personifikasi banyak. Artinya di sini menjelaskan benda mati yang seolah-olah dia hidup ya, seperti rumah menjauh sendiri, ingin menjauh, dan banyak lagi yang ada di dalam teks. Dalam story ini juga dijelaskan terkait waktu yang tertulis pada teks, yaitu 2026. Nah, di sini bukan berarti story-nya menjelaskan kejadian pada tahun 2026. Bukan. Di sini 2026 itu menjelaskan secara spesifikasi terkait kejadian secara runtut. Artinya kejadian yang terjadi pada waktu ke waktu. Seperti yang sudah tertulis di dalam story tersebut, kejadian yang mana itu dituliskan dari waktu ke waktu seperti jam ke jam. Kalau di story itu seperti jam 8, terus jam 9, jam 10 dan seterusnya. Itu ada kejadian tersendiri pada waktu-waktu tertentu. Nah, di sini pun juga seperti itu. Maksudnya 2026 itu bukan berarti cerita ini memprediksi ataupun meramal kejadian 2026, bukan. Tapi dia menjelaskan bahwasanya kejadian secara runtut atau secara rinci yang terjadi baik waktu ke waktu. Nah, di sini kan seolah-olah ditulis pada tahun 2026. Kan ceritanya juga kan dari awal sebuah cerita futuristik, artinya cerita yang terjadi pada masa depan. Kesimpulan yang saya ambil dari cerita ini adalah cerita ini menjelaskan tentang kejadian peperangan pada saat itu kan, peperangan yang terjadi pada kejadian Nagasaki dan Hiroshima.
Karena juga kebetulan short story ini diterbitkan 5 tahun setelah kejadian itu, Kak. Jadi memang puisi ini menjelaskan secara rinci kejadian yang terjadi pada, masa bom Hiroshima dan Nagasaki ya, yang mana mungkin semua sahabat-sahabat sudah tahu kejadian pada saat itu, yang mana memporak-porandakan kota, hampir memusnahkan seluruh manusia yang ada di tempat tersebut ya. Memang sangat mengerikan kejadian pada saat itu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, seperti di cerita ini dijelaskan tahun 2026. Nah, mungkin nanti takutnya sahabat-sahabat berpikiran 2026 akan terjadi kejadian yang sama seperti kejadian di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ini hanya cerita futuristik ya. Mungkin itu dulu atau sekian yang dapat saya jelaskan ya. Banyak sekali kekurangan. Nanti silakan tanyakanlah apa aja yang kiranya menggelundang di hati teman-teman. Dan juga saya mohon maaf sebelumnya karena saya tidak mencantumkan atau tidak membacakan short story-nya, karena ketika kalau dibacakan ya ini akan menghabiskan waktu ya. Mungkin 5 sampai 6 menit itu habis cuman baca short story-nya saja, bukan membaca hasil analisisnya ya. Mungkin sekian dari saya. Ada salah kata, kekurangan saya mohon maaf, nanti bisa dikoreksi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.